Apakah sudah bergabung semuanya? Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Bu. Baik. Sebelum perkuliahan kita mulai, saya akan absen manual terlebih dahulu ya. Untuk e-learning teman-teman sudah absen belum? Iya Mas Vito, kenapa Mas? E-learning tuh yang hari Selasa ya Bu? Kenapa? Yang e-learning itu yang hari Selasa Bu? Betul. Saya belum Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini kita absen manual ya. Amalia Salsabila Putri. Hadir, Bu. Tesalonika. Hadir, Bu. Audi Meidina. Audi Meidina. Nikola Sahala. Nisa Chandra Diningrum. Hadir, Bu. Salsabila Az-Zahra. Hadir, Bu. Aldrich Dafarel. Hadir, Bu. Aulia Nur Najmila. Hadir, Bu. Julia Astriani. Hadir, Bu. Anissa Fitri. Hadir, Bu. Talia Agatha. Hadir, Bu. Astrid Yana Andrianti. Hadir, Bu. Tiara Nur Cahyani. Hadir, Bu. Clarissa Putri. Hadir, Bu. Vito Yudantoro. Hadir Bu. Haidar Marwan. Haidar Marwan. Nashwa Diva. Hadir, Bu. Davi Abdillah. Hadir, Bu. Nashwa Sabrina. Hadir, Bu. Feliciana. Hadir, Bu. Nabila Atika. Hadir, Bu. Eva Faiza. Hadir, Bu. Gina Zafira. Oh, Gina izin ya, sorry. Dini Octavia. Hadir, Bu. Muhammad Dafa. Ada, Bu. Putri Farida. Hadir, Bu. Elsya Sabrina. Hadir, Bu. Arik Runa. Hadir, Bu. Muhammad Dafa. Hadir, Bu. Muhammad Dafa hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya teman-teman, kalau ada yang belum bergabung, nanti saat sudah bergabung info ke saya ya. Terus kemarin kan, ini siapa? Audi ya? Ya, Bu, saya hadir, Bu. Haider juga hadir, Bu. Baik. Ya, teman-teman, tugas yang baru dikumpulin kan tugas pertemuan ke-12 ya. Nanti untuk pertemuan 13, saya kirim malam ya sekitar jam 9. Boleh dikerjain sampai besok malam jam 12 malam nggak apa-apa. Kalau udah selesai nanti di email ke saya. Sebentar ya teman-teman.
Ya, teman-teman, mohon maaf saya hold sebentar. Untuk perkuliahan hari ini, kita 2 pertemuan dijadikan 1. Jadi nanti untuk pertemuan 13 tugasnya menyusul. Saya share screen dulu. Share screen saya sudah tampil, teman-teman. Share screen saya sudah tampil? Sudah, Bu. Ya, kita mulai teman-teman ya. Untuk perkuliahan hari ini, kita akan mempelajari pertama mengenai pengertian modal kerja, yang kedua penentuan kebutuhan modal kerja, yang ketiga manajemen kas, yang keempat manajemen piutang, yang kelima mengenai manajemen persediaan. Pertama, pengertian modal kerja menurut Rianto di tahun 2001 adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu berupa kas, persediaan barang, piutang setelah dikurangi profit margin, dan penyusutan aktiva tetap. Kalau dari teman-teman, untuk pengertian modal kerja, sudah dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Bisa saya lanjutkan? Bisa Bu, bisa dilanjut Bu. Baik. Selanjutnya kita akan membahas manfaat modal kerja. Dari teman-teman ada yang mau menjelaskan? Ya, silakan Mbak Salsabila. Iya, baik, Bu. Untuk manfaat modal kerja, yang pertama itu melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunan nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Dan yang keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggan. Dan yang terakhir, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Dari teman-teman yang lain ada yang mau menjawab? Ya, jadi teman-teman, untuk manfaat modal kerja sendiri, itu yang pertama, perusahaan
mampu membayar semua kewajiban-kewajibannya yang diantaranya meliputi untuk kegiatan operasional, kegiatan produksi maupun misalkan dari gaji-gaji pegawai. Selain itu, memang suatu perusahaan jasa itu untuk modal kerjanya tidak sebesar dari perusahaan produk. Karena perusahaan produk itu harus ada persediaan barang yang dijual kepada pelanggan. Jadi dengan adanya modal kerja, tentu perusahaan mampu untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual ke pelanggan. Nah, selain itu, dengan adanya modal kerja juga, jadi barang-barang yang dijual kepada pelanggan itu bisa dikreditkan juga, baik menjadi piutang jangka pendek ataupun piutang jangka panjang nantinya. Untuk manfaat modal kerja sendiri, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Selanjutnya kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama mengenai sifat atau jenis perusahaan. Yang kedua, waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Yang ketiga, syarat pembelian dan penjualan. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan. Yang kelima, tingkat perputaran piutang. Selanjutnya, volume penjualan dan faktor musim dan siklus. Dari teman-teman ada yang mau menjelaskan? Ada lagi? Iya, untuk Mbak Feliciana di poin 1 dan 2. Mbak Eva di 3 dan 4. Mbak Tesalonika poin 5 sampai 7. Silakan Mbak Feliciana. Ya, oke Bu. Poin 1 itu sebentar. Halo, Poin 1 Mbak. itu iya, halo Bu. Iya. Ya, poin 1 itu sifat atau jenis perusahaan. Nah, maksudnya kebutuhan modal kerja itu tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Kalau yang kedua itu waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Maksudnya adalah kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang, maka jumlah modal kerja yang diperlukan akan semakin besar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Eva, silahkan. Baik, Bu. Untuk yang ketiga itu ada syarat pembelian dan penjualan. Nah, syarat kredit pembelian barang dagangan atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Nah, maksudnya itu syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan dan sebaliknya. Di samping itu, modal kerja juga dipengaruhi syarat penjualan. Semakin lunak kredit atau jangka modal kerja juga dipengaruhi Semakin lunak kredit, jangka kredit lebih panjang. Yang diberikan kepada langganan akan besar kebutuhan modal kerja yang harus ditanamkan pada dalam piutang. Lalu yang keempat itu ada tingkat perputaran persediaan. Nah, semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanam dalam bentuk persediaan atau barang akan semakin rendah.
Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan yang efisien. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan mengurangi resiko kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau perubahan selepas konsumen. Di samping itu akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. Sudah Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan Mbak Tesalonika. Baik Bu, untuk yang poin 5 tingkat perputaran piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek, berarti kebutuhan akan modal kerja semakin rendah atau kecil. Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi, diperlukan pengawasan piutang yang efektif dan kebijaksanaan yang tepat sehubungan dengan perluasan kredit, syarat kredit penjualan, maksimum kredit bagi langganan, serta penagihan piutang. Poin ke-6, volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Jika tingkat penjualan tinggi, maka modal kerja yang dibutuhkan relatif tinggi. Sebaliknya, bila penjualan rendah, dibutuhkan modal kerja yang rendah. Poin 7, faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja yang relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang berangsur-angsur meningkat dalam bulan-bulan menjelang puncak penjualan. Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya baik, terima kasih. Jadi secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja itu bisa dilihat dulu perusahaan tersebut merupakan perusahaan jasa atau produk. Jika perusahaan tersebut seperti yang tadi saya jelaskan, kalau perusahaan jasa itu tidak terlalu banyak untuk modal kerjanya, karena biasanya modal kerjanya itu bisa digunakan untuk pembayaran misalkan gaji pegawai. Sedangkan kalau perusahaan produk itu membutuhkan modal kerja yang lebih besar karena perusahaan harus mempunyai persediaan untuk penjualan. Selain itu, waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang, apabila waktu itu semakin panjang atau semakin lama, sudah dipastikan modal kerja yang dibutuhkan atau dikeluarkan itu semakin besar oleh perusahaan, terutama untuk perusahaan produk. Apabila juga volume penjualannya itu meningkat semakin tinggi, tentu modal kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin tinggi pula. Untuk faktor-faktor modal kerja, teman-teman sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham Bu? Baik, bisa saya lanjutkan? Bisa Bu. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis modal kerja. Di sini modal kerja sendiri jenis-jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama modal kerja permanen, permanent working capital, dan modal kerja variabel, variable working capital. Dan teman-teman ada yang mau menjelaskan? Muhammad Dafa.
Silakan Mas Dava. Ini yang permanen atau variabel Bu? Atau dua-duanya? Mas Dava yang permanen, nanti Mbak Audi yang variabel. Oke Bu, terima kasih. Modal kerja permanen atau permanent working capital adalah modal kerja permanen ini sifatnya terus-menerus atau berkelanjutan. Jenis-jenis modal kerja ini diperlukan perusahaan demi kelancaran usaha atau bisnisnya. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal kerja primer adalah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin keberlanjutan usahanya. Lalu yang terakhir ada modal kerja minimal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk perluasan produksi perusahaan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mas Dava. Selanjutnya silakan Mbak Audi. Baik, Bu. Yang kedua itu modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu modal kerja musiman modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang ketiga yaitu modal kerja darurat. Modal kerja darurat yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi untuk modal kerja permanen itu sendiri memang modal kerja minimum yang harus ada di suatu perusahaan demi kelancaran suatu perusahaan. Nah, sedangkan kalau untuk modal kerja variabel, ini biasanya berubah-ubah, bisa bersifat fluktuasi naik turun, tergantung dari keadaan. Nah, di sini kan ada contoh modal kerja musiman, modal kerja darurat juga. Nah, kalau untuk modal kerja darurat itu biasanya dalam kondisi urgent ya, seperti bencana alam, seperti pemogokan pegawai maupun misalkan adanya perang. Kalau untuk modal kerja musiman itu biasanya misalkan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produk itu mengikuti tren ya, terutamanya di fashion. Nah, untuk fashion sendiri itu kan semakin lama semakin berkembang, baik dari misalkan nantinya sisi penggunaan bahan, sisi model, maupun sisi desain. Jadi perusahaan yang mengikuti modal kerja musiman itu sendiri pasti harus up to date. Jika nanti penggunaan bahan pada akhirnya misalkan di musim yang misalkan bahannya lebih bagus, lebih tinggi, secara otomatis harganya pun akan lebih mahal untuk bahannya. Jadi untuk modal kerja yang dikeluarkan dari perusahaan itu pasti lebih tinggi dari yang sebelumnya. Untuk jenis-jenis modal kerja, teman-teman ada yang mau ditanyain? Atau Belum, bisa Bu. saya lanjutkan? Bisa dilanjut, Bu. Baik, kita masuk ke manajemen kas. Menurut Sukamulya di bukunya di tahun 2021, siklus operasi perusahaan berperan penting untuk menentukan lamanya perusahaan menanti sampai produk yang dijual diterima dalam wujud kas. Kas yang diterima perusahaan baru terrealisasikan setelah konsumen membayarnya. Jadi memang kalau pemasukan dari perusahaan itu udah berbentuk omset, itu memang baru kas itu dikatakan diterima oleh perusahaan. Kalau misalnya persediaan barang yang belum terjual, itu
belum dikategorikan masuk kas yang diterima perusahaan. Untuk panjangnya siklus operasi perusahaan itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, periode persediaan, inventory period. Yang kedua, tergantung dari tingkat kecepatan konsumen membeli produk perusahaan. Semakin tinggi perputaran konsumen membeli produk ini, jadi persediaan produk yang dikeluarkan perusahaan otomatis akan semakin rendah karena produknya akan lebih cepat terjual. Dari slide ini ada yang mau ditanyain teman-teman? Belum, Bu. Saya lanjutkan. Masih di manajemen kas. Untuk menyelesaikan problem kas, siklus operasi, itu periode utang dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, siklus operasi dipersingkat. Ini boleh dicatat ya, teman-teman, untuk rumusnya, karena nanti ada contoh soal yang dimana akan saya keluarkan di UAS. Siklus operasi dipersingkat melalui periode persediaan dipersingkat untuk menghitung inventory period, di mana kita perhitungannya ini satu periode yang dimana 1 tahun kita jadikan hari selama 365 hari yang dibagi dengan inventory turnover. Nah, untuk inventory turnover itu sendiri, beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan, rumusnya adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir periode dibagi 2, karena ada 2 periode ya. Yang kedua, melalui periode piutang dagang dipersingkat. Karena untuk periode utang itu nantinya akan ada 2, periode yang dipersingkat ataupun periode diperpanjang. Rumusnya untuk menghitung periode piutang usaha adalah 365 hari dibagi account receivable turnover. Untuk account receivable turnover, di mana penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Mau dicatat dulu teman-teman? Sudah selesai dicatat? Bisa saya lanjutkan? Saya lanjutkan ya. Untuk menghitung rata-rata piutang usaha, di mana piutang usaha awal ditambah piutang usaha akhir periode dibagi 2. Nah, di sini juga ada perhitungan piutang dagang diperpanjang. Yang pertama, rumus periode utang usaha, di mana 365 hari dibagi account payable turnover. Untuk account payable turnover itu sendiri, perhitungannya beban pokok penjualan dibagi rata-rata utang usaha, dan yang terakhir rata-rata utang usaha, rumusnya utang usaha awal periode ditambah akhir periode dibagi 2.
Boleh dicatat terlebih dahulu. Ya, teman-teman udah dicatat? Kita mau masuk ke contoh soal. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Ya, masih di manajemen kas. Periode persediaan merupakan periode perputaran persediaan barang jadi di mana dihitung dengan membagi jumlah hari dalam satu tahun selama 365 hari dengan inventory turnover yang dihitung dengan membagi beban pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Jika perusahaan memiliki nilai inventory turnover yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa perputaran persediaan perusahaan tersebut sangat cepat. Dengan begitu, periode persediaan akan menjadi lebih kecil. Artinya perusahaan cepat dalam melakukan penjualan kredit kepada pelanggan setelah diproduksi. Ya teman-teman, ini ada contoh soal aplikasi penerapan periode persediaan pada PT Unilever Indonesia di tahun 2014 sampai dengan 2019. Ini mohon dipahami karena UAS saya akan mengeluarkan soal ini. Yang pertama, menghitung inventory turnover serta inventory period. Nanti teman-teman harus menghitung tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Untuk UAS nanti ini saya kosongin. Teman-teman harus mencari ini. Boleh dihitung sama-sama ya. Untuk inventory turnover itu, rumusnya beban pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Angka ini hanya angka asumsi ya. Jadi hanya gambaran saja. Sekali lagi, untuk inventory turnover, beban pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Di sini untuk tahun 2014, untuk
beban pokok penjualannya di 17304.613. Untuk persediaannya di 2.325.989. Untuk inventory turnover-nya yang didapatkan sebesar 7,847.32763. Untuk selanjutnya langkahnya juga masih sama. Dari teman-teman yang sudah menghitung, apakah ada hasil yang berbeda atau sama semua? Untuk yang inventory turnover sudah dipahami teman-teman? Bisa saya lanjutkan untuk menghitung inventory period? Nah, untuk inventory period ini sendiri, caranya teman-teman menghitungnya di mana tadi 1 tahun yang kita bagi menjadi 365 hari, dibagi dengan inventory turnover. Nah, jadi di sini 365 hari, teman-teman untuk tahun 2014 dibagi dengan 7,87 sekian. Hasilnya di 46,512 sekian. Untuk perhitungan sampai tahun 2019, untuk inventory periodnya juga masih sama ya. Gimana, sudah dipahami teman-teman untuk perhitungannya? Nanti ini akan saya jadikan soal pertemuan 13, mohon dipahami karena dari 3 tabel yang nanti saya jelaskan itu perhitungannya dari awal sampai akhir saling berhubungan. Jadi teman-teman jangan sampai salah menghitung di awal ya. Untuk UAS sendiri, teman-teman nanti tetap berikan penjelasan, misalkan di tahun 2015 ini inventory periodnya ini meningkat. Nah, sedangkan mengalami penurunan di tahun 2016. Nah, kenapa sih mengalami peningkatan? Karena inventory turnover-nya itu di tahun 2015 mengalami penurunan. Untuk slide ini teman-teman sudah dipahami belum sebelum saya masuk slide selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa saya lanjutkan teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Masih di manajemen kas.
Periode piutang usaha merupakan periode perusahaan menerima kas dari pelanggan setelah menjual barang jadinya secara kredit. Periode piutang usaha dapat dihitung dengan membagi jumlah hari dalam 1 tahun selama 365 hari dengan account receivable turnover. Nah, perhitungannya itu dihitung dari pembagian penjualan dengan rata-rata piutang usaha. Periode piutang usaha yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan jumlah hari yang sedikit dalam menerima kas dari pelanggan. Semakin besar account receivable turnover, mengindikasikan semakin tinggi atau semakin cepat perputaran persediaan perusahaan tersebut. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada gambaran account receivable dari PT yang sama. Untuk angka-angka ini hanyalah olahan asumsi saja. Nah, jadi nanti teman-teman berpatokannya kepada penjualan bersih, rata-rata piutang usaha untuk mencari account receivable turnover dan account receivable period. Nanti saya masukkan ke soal UAS juga, mohon dipahami untuk menghitung account receivable turnover itu sendiri. Penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Nanti teman-teman berpatokan pada ini saja ya. Nanti teman-teman harus mencari dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, jadi untuk 2014 sendiri, ini penjualannya sebesar 34.511.534 dibagi dengan rata-rata piutang usaha sebesar 2.760.245 untuk account receivable turnover-nya sebesar 12,5030691. Untuk caranya masih sama untuk tahun 2015 sampai 2019. Udah dipahamin teman-teman cara menghitungnya untuk account receivable turnover? Ada yang beda nggak perhitungannya? Sama, Bu. Selanjutnya kita menghitung account receivable period. Rumusnya adalah ya, untuk rumusnya di mana 365 hari dibagi 12,50 sekian, hasil yang didapatkan sebesar 29,19 sekian. Tabel 1 dan tabel 2 ini berpengaruh perhitungannya terhadap operating cycle nanti di tabel 3. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya untuk menghitung tabel 1 dan 2-nya. Untuk perhitungannya sudah dipahami? Ada yang hasilnya berbeda atau tidak?
Atau bisa saya lanjutkan? Saya lanjutkan ya teman-teman. Baik, Bu. Yang ketiga mengenai operating cycle, masih di manajemen kas. Operating cycle merupakan periode perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya yang terdiri dari periode perputaran persediaan dan periode penerimaan kas dari pelanggan. Oleh karena itu, operating cycle dapat dihitung dengan menambahkan periode persediaan dan periode piutang usaha. Semakin tinggi nilai operating cycle perusahaan, mengindikasikan semakin lambat aktivitas operasi perusahaan tersebut. Tingginya nilai operating cycle dapat disebabkan oleh lambatnya perputaran persediaan ataupun penerimaan kas dari pelanggan. Nah, yang sudah saya jelaskan, ini tadi berhubungan ya teman-teman. Untuk perhitungannya, jadi untuk inventory-nya, nanti inventory periodnya yang ini, teman-teman harus tambahkan dengan account receivable period. Nah, di sini yang terlihat dari tabel 1 adalah inventory periodnya. Ini tertera untuk 2014 sampai 2019. Untuk tabel 2-nya di sini account receivable period tertera dari tanggal 2014 sampai 2019. Nah, untuk operating cycle-nya teman-teman tinggal ditambahkan saja. Nanti yang ditanyakan di UAS adalah hasil ini. Jadi sekali lagi saya mengingatkan jangan sampai salah perhitungan tabel pertama dan kedua ya. Karena akan berpengaruh pada tabel ketiga untuk operating cycle-nya. Teman-teman ada yang sudah coba menghitung, ada yang berbeda hasilnya atau tidak? Bisa saya lanjutkan? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa saya lanjutkan ya? Bisa, Bu. Masih di manajemen kas. Untuk perputaran kas menurut Ginting di tahun 2018,
Dengan menghitung tingkat perputaran kas, akan diketahui sampai berapa jauh tingkat efisiensi yang dapat dicapai perusahaan dalam upaya mendayagunakan persediaan kas yang ada untuk mewujudkan tujuan perusahaannya. Untuk slide ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan, Bu. Baik, saya lanjut ya. Iya, Bu. Kita masuk ke manajemen piutang. Pada manajemen piutang itu ada kebijakan penagihan. Yang pertama, memonitor piutang, dan yang kedua, upaya penagihan. Nah, caranya bagaimana? Nanti dari bagian finance, setiap perusahaan dipantau kapan perusahaan tersebut jatuh tempo untuk melakukan pembayaran ke perusahaan. Jika saat pelanggan tersebut telah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, ada upaya-upaya penagihan. Dan teman-teman ada yang mau menjelaskan upayanya seperti apa? Yang pertama, perusahaan akan mengirimkan dan menginformasikan bahwa rekening atau pelanggan tersebut telah jatuh tempo sehingga harus melakukan pembayaran. Yang kedua, perusahaan melakukan panggilan telepon kepada pelanggan untuk mengingatkan bahwa sudah jatuh tempo. Yang ketiga, mempekerjakan agen penagihan. Dan yang keempat, mengambil tindakan hukum. Perputaran piutang, menurut Ginting, piutang dari penjualan secara kredit kepada konsumen dapat segera dicairkan menjadi kas. Perputaran piutang atau receivable turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Nanti tingkat rendahnya perputaran piutang ini akan mempengaruhi besar kecilnya modal yang diinvestasikan. Dari slide ini ada yang mau ditanyakan? Atau bisa saya lanjutkan? Bisa dilanjutkan, Bu. Oke, ini kita masuk slide terakhir ya teman-teman sebelum kita membahas tugas individu. Manajemen persediaan. Menurut Sukamulya di bukunya di tahun 2021,
Jenis persediaan ada bermacam-macam. Untuk perusahaan manufaktur itu umumnya dibagi menjadi 3, yaitu persediaan barang mentah, barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Persediaan barang mentah merupakan persediaan untuk bahan baku yang digunakan untuk membuat satu produk. Selanjutnya, persediaan barang setengah jadi merupakan persediaan barang yang sedang dalam proses pengerjaan. Jadi, untuk produk mentahnya ini diolah. Nah, pada saat pengolahan ini masih berupa barang setengah jadi. Setelah proses pengolahan selesai, maka persediaan barang jadi merupakan persediaan barang yang sudah siap dijual kepada konsumen. Jadi garis besarnya untuk perusahaan manufaktur itu ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Untuk trade-off sendiri merupakan dasar dari manajemen persediaan, di mana biaya penyimpanan meningkat seiring dengan naiknya tingkat persediaan. Sebaliknya, biaya penyetokan akan turun jika tingkat persediaan menurun. Dengan demikian, tujuan utama dari manajemen persediaan adalah untuk meminimalkan kedua biaya tersebut. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanya untuk slide ini? Sebelum kita masuk ke tugas individu. Bisa dilanjut, Bu. Iya. Baik, sebentar. Ya teman-teman, dari slide yang sudah saya sampaikan, mungkin dari teman-teman ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan? Bisa dilanjut, Bu. Ya baik, kita masuk ke tugas individu. Ya, untuk tugas individu di sini ada 7 soal dari teman-teman.
Ada yang mau menjelaskan untuk tugasnya? Satu orang boleh satu nomor. Sebentar. Nomor 1, Mbak Nashwa Sabrina. Yang kedua, Mbak Clarissa. Yang ketiga, Mbak Julia. Yang keempat, Mbak Astrid Yana. Yang kelima, Mbak Putri Farida. Yang keenam, Mbak Dini. Yang ketujuh, Mbak Elsa Sabrina. Silakan, Mbak Nashwa. Baik, Bu. Nomor 1 soalnya berikan penjelasan saudara mengenai modal kerja serta manfaat modal kerja. Pengertian modal kerja adalah sebuah strategi dalam akuntansi yang fokusnya pada pemeliharaan keseimbangan current asset dan liabilities pada perusahaan. Manajemen modal kerja juga melibatkan hubungan antara aset jangka pendek dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Dalam hal ini berhubungan pada pengelolaan kas, persediaan, dan hutang piutang. Manfaat dari modal kerja yang pertama untuk memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan, yang kedua dengan modal kerja yang cukup perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya, yang ketiga memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana daripada kreditor apabila rasio keuangan memenuhi syarat, yang keempat untuk memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba, dan terakhir yang kelima melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Udah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Nashwa. Selanjutnya, nomor 2, Mbak Clarissa Putri, silakan. Saya, Bu. Oke, nomor 2 itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja? Di sini saya ambil menurut Munawir 2010 terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja. Yang pertama itu sifat atau jenis perusahaan. Yang kedua, waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Yang ketiga, syarat pembelian dan penjualan. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan. Yang kelima, tingkat perputaran piutang. Yang keenam, volume penjualan. Yang ketujuh, faktor musim dan siklus. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Clarissa. Untuk nomor 3, Mbak Julia, silahkan. Iya, Bu. Untuk nomor 3, soalnya itu berikan penjelasan mengenai jenis-jenis modal kerja. Jadi, jenisnya itu ada 2. Yang pertama itu modal permanen, merupakan modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar perusahaan itu dapat menjalankan fungsinya.
Nah, modal kerja ini terbagi menjadi dua, modal kerja primer dan juga modal kerja normal. Terus jenis yang kedua itu ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Nah, untuk modal kerja variabel ini terdiri dari 3 jenis, yaitu modal kerja musiman, yaitu besarnya modal kerja berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim. Yang kedua itu modal kerja siklus, yaitu besarnya modal kerja berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan fluktuasi konjungtur. Dan yang ketiganya itu modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah karena ada keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya itu seperti banjir, kebakaran, buruhnya mogok, tsunami, dan lain-lain. Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Betul. Yang nomor 4, apa yang saudara pahami mengenai manajemen kas? Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan kas perusahaan dengan tujuan agar tersedia kas yang lebih memadai. Artinya tidak terlalu banyak namun tidak juga terlalu sedikit. Dengan kata lain, manajemen kas adalah kegiatan mengatur uang kas tersebut agar selalu ada dan pas untuk kebutuhan perusahaan. Halo, uang Mbak? kas melebihi kebutuhan itu, apabila uang kas melebihi kebutuhan itu, iya Bu. Maaf, tadi terputus, Mbak. Apa suara saya terdengar? Sekarang udah, tadi terputus, sorry. Baik, Silakan, saya Bu. ulangi ya Bu. Baik. Apa yang saudara pahami mengenai manajemen kas? Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan kas perusahaan dengan tujuan agar tersedia kas yang lebih memadai. Artinya tidak terlalu banyak namun tidak juga terlalu sedikit. Dengan kata lain, manajemen kas adalah kegiatan mengatur uang kas tersebut agar selalu ada dan pas untuk kebutuhan perusahaan. Apabila uang kas melebihi kebutuhan itu, maka aman. Yang tidak aman adalah ketika uang kas perusahaan kita tidak mencukupi untuk kebutuhan jangka pendek. Kita harus melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan kas tersebut. Untuk itulah, kita perlu mengatur kas dengan sebaik-baiknya dan harus memastikan bahwa kas selalu tersedia. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Mbak. Selanjutnya, Mbak Putri Farida. Iya, Bu. Nomor 5, apa yang saudara pahami mengenai manajemen piutang? Manajemen piutang adalah sekumpulan proses kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengelola piutang agar dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan ini berupa perencanaan, pemantauan, tagihan terhadap pihak ketiga, pengusaha, perorangan, atau lembaga penagihan aset atau aset perusahaan dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Sudah, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Saya ya, Bu. Iya, betul. Selanjutnya nomor 6, apa yang saudara pahami mengenai manajemen persediaan? Jawaban saya, manajemen persediaan adalah seluruh proses untuk pengolahan persediaan, termaksud mengatur dan menjaga persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Umumnya proses ini mencakup pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan penjualan persediaan. Selain itu, manajemen persediaan juga mencakup tentang bagaimana perusahaan akan mengelola bahan mentah, komponen, produk jadi, serta pengelolaan pergudangan dan pemrosesan produk. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Terakhir, Mbak Elsha Sabrina, silakan, Mbak. Iya, Bu. Nomor 7 itu berikan penjelasan mengenai trade-off dari dasar manajemen persediaan. Jadi, trade-off dasar dari manajemen persediaan adalah biaya penyimpanan meningkat seiring dengan naiknya tingkat persediaan. Sebaliknya, biaya penyetokan akan turun jika tingkat persediaan menurun. Dengan demikian, tujuan utama dari manajemen persediaan adalah untuk meminimalkan kedua biaya tersebut. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 7. Dari tugas individu ataupun
pemaparan materi dari saya ada yang mau ditanyakan nggak? Terutama yang tabel itu ya. Karena untuk tugas pertemuan 13 dan untuk UAS nanti. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah dipahami? Sudah dapat dipahami, Bu. Baik. Oh ya teman-teman, untuk minggu depan kita kan sudah perkuliahan offline. Nah, untuk 2 minggu ke depan saya belum bisa untuk perkuliahan offline karena saya ada akreditasi rumah sakit. Khawatirnya saya sedang berkunjung ke head office di Jakarta. Jadi nanti saya mau koordinasi dengan fakultas apakah boleh online atau wajib offline. Kalau ternyata nanti wajib offline, otomatis di minggu ketiga, keempat, kita akan ada penggantian kelas untuk 2 minggu ini ya teman-teman. Kalau ternyata nanti online boleh, kita tetap aja di jadwal malam. Kalau misalkan harus offline, berarti 2 minggu ke depan kita tidak ada perkuliahan, tapi 2 minggu selanjutnya kita ada penggantian kelas juga. Karena untuk 2 minggu terakhir saya bisa kuliah offline. Untuk tugas saya sekali lagi untuk tugas baru saya kirimkan nanti malam. Untuk PPT untuk bantu pengerjaan tugas nanti saya kirimkan di grup. Batas waktu pengumpulan tugas boleh sampai besok jam 11:30 malam. Bagaimana? Sebelum perkuliahan kita akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baik, berarti untuk perkuliahan hari ini sudah cukup. Terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya pemaparan materi dari saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang.